dibuat sebagai peralatan presiden untuk memberantas korupsi. Itu dulu dalilnya. Peralatan presiden. Kenapa begitu? Karena dua peralatan yang ada itu nggak berfungsi, dibikin alat baru, namanya KPK. Jadi dia memang peralatan presiden. Nah sekarang presiden mau memperkecil alatnya sendiri. Kan ngaco. Dikasih alat untuk memberantas korupsi, dia potong kemampuan alat itu. Dikurangi cc-nya. Padahal justru mesti ditambah cc-nya. Nah ini masalahnya. Karena presiden akhirnya nggak ngerti apa yang disebut independensi dari si KPK. KPK independen terhadap lembaga lain yang punya potensi mencampuri. Tapi dia tetap peralatan presiden. Asbabun nuzulnya begitu kok. Imperatif etis KPK ada pada penerimaan rakyat terhadap KPK tuh. Jadi mestinya presiden membaca legitimasi itu pada rakyat. Itu awal Orde Baru kita kampanye buat itu. Karena itu disebut sebagai extraordinary crime. Sekarang dianggap itu bukan extraordinary crime, itu serious crime. Memang secara teknis serious crime. Tapi dia jadi extraordinary karena dibandingkan maling. Maling itu kalau dia bongkar misalnya garasi presiden. Terus dia mau nyolong mobil SMK-nya presiden. Dia berpikir bahwa dia kemungkinan ditangkap. Karena dia gak punya kuasa. Jadi dia masih menghitung saya bisa ditangkap. Dalam korupsi terbalik, dia tahu dia tidak mungkin ditangkap karena dia surplus kuasa. Karena itu extraordinary. Itu masalahnya karena status kenegarawanan itu tidak dimunculkan. Orang akhirnya permisif terhadap korupsi. Karena nggak ada contohnya kan. Presiden ngibul didiamin. Soal SMK mesti terang-terangan aja bahwa ya itu apa namanya rakitan bukan import segala macam. Jadi akhirnya orang tiba pada semacam keadaan anomi, tidak ada nilai di dalam masyarakat. Dalam keadaan tidak ada nilai, yang mampu untuk memanfaatkan kekuasaan adalah para koruptor. Itu yang terjadi. Ini sinyal tentang kebersihan birokrasi, contoh tentang kejujuran untuk mengakui bahwa saya pernah ngibul itu. Gak dilakukan, puter-puter ngel-ngel. Ini itu yang menyebabkan seluruh peristiwa semacam ini itu akhirnya akan terlihat jelas ketika seseorang mengakhiri kekuasaannya nanti. Dia mau diingat sebagai apa? Artinya pertemuan itu mengadakan pertemuan tidak pernah sama sekali. Setelah main dua set 09.30, tahu-tahu TGB datang. Langsung masuk lapangan, gubernur. Kebetulan saya selesai tenisnya itu 2x8. Dan rem langsung bilang foto-foto dulu bang, foto dulu bang. Fotolah kita. Dan foto itu diupload pak di media sosial. Bukan KPK menemukan memoto saya. Saya harus katakan. Dan memang mohon maaf, apa salah saya bertemu orang di lapangan tenis? Bertemu, bukan mengadakan pertemuan. Di dalam pasal 36 Pak, di situ sebutkan mengadakan hubungan dengan seseorang, tersangka atau pihak lain yang ada perkaranya di KPK. Saat saya bertemu dengan TGB bukan tersangka. Dan sampai hari ini belum pernah jadi tersangka. Kawan-kawan Dewan yang terhormat pasti mengikuti. Tidak pernah ada kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan sebagai tersangka secara sembunyi-sembunyi. Dan saya pun tidak mungkin mengatakan yang tidak benar. Bahkan kemarin Pak, mohon maaf, waktu tanggal 13 Mei itu memang Pak TGB ini datang kemana-mana pasti bawa anak Pak. Anaknya 3 tahun, namanya Azza. Anak ini Pak, sejak saya Kapolda, kalau ketemu saya pasti minta gendong. Apakah salah saya memberikan perhatian kepada anak kecil yang 3 tahun yang diungkap bahwa itu kesalahan? Mohon maaf, saya minta seluruh rakyat Indonesia menilai siapa sesungguhnya Firly ini.
Apakah begitu buruk di mata dunia, di mata Allah? Akal busuk Firly Bahuri dikuliti satu-satu Rocky Gerung. Ternyata siapkan diri demi hari tua. Dikutip dari Populis Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung membeberkan tujuan Ketua KPK Firly Bahuri melakukan tindakan kontroversial belakangan ini. Untuk diketahui, Firly Bahuri diduga terlibat dalam kebocoran dokumen rahasia terkait kasus tunjangan kinerja Tukin, pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tak cukup di situ, Firly mengambil keputusan untuk memecat Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Polisi Endar Priantoro dari jabatannya yang diduga berkaitan dengan kasus Formula E yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Rocky menyebut tindakan yang dilakukan Firly sama halnya dengan pejabat yang lain, yaitu demi menyiapkan dana dan aset pensiun. Semua pejabat selalu bersiap pensiun, entah jadi komisaris atau dapat saham dari perusahaan ekstrak di sini. Kondisi ini memungkinkan orang menduga bahwa semua pejabat ada pola yang sama, yaitu menyiapkan masa depan mereka dengan cara yang tidak jujur. Ujar Rocky dikutip dari kanal YouTube pribadinya Jumat 14 April 2023. Karena itu, kata Rocky, kedudukan dan portofolio hari ini harus mampu menciptakan skenario keberhasilan saat memasuki masa-masa pensiun dari jabatan, sehingga ada semacam perencanaan korupsi ketika seseorang menduduki jabatan publik tertentu dengan cara mengintai posisi di korporasi dan direncanakan dari awal, termasuk mengendalikan pejabat menggantikan dirjen. Misalnya, penempatan seorang dirjen di sebuah departemen itu pasti tidak lepas dari negosiasi antara korporasi-korporasi di bidang ekstraktif, penguasaan hutan, atau yang lain, ungkap Rocky. Pola tersebut bisa dipahami sebagai menyelundupkan kepentingan melalui kepejabatan negara untuk menumpuk harta. Rocky lantas menyinggung adanya warganet yang berhasil mengungkap kebobrokan Firly menggunakan akun media sosial. Pemilik akun tersebut konon berasal dari internal KPK sendiri. Jadi hebat sekali kekuatan netizen Indonesia ini. Kita tidak punya oposisi, tapi para pembocor jadi lebih berbahaya, ujar Rocky. Dan kita duga akun rakyat jelata ini bermarkas di KPK. Tapi nanti rakyat jelata juga akan punya akun yang kembar dengan akun di Kejaksaan Kepolisian, tandasnya. Menanggapi hal itu, Rocky menyebut tindakan yang dilakukan Firly sama halnya dengan pejabat yang lain, yaitu demi menyiapkan dana dan aset pensiun. Semua pejabat selalu bersiap pensiun, entah jadi komisaris atau dapat saham dari perusahaan ekstrak di sini. Kondisi ini memungkinkan orang menduga bahwa semua pejabat ada pola yang sama, yaitu menyiapkan masa depan mereka dengan cara yang tidak jujur. Ujar Rocky dikutip dari kanal YouTube pribadinya Jumat 14 April 2023. Tak cukup di situ, Firly mengambil keputusan untuk memecat Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Polisi Endar Priantoro dari jabatannya yang diduga berkaitan dengan kasus Formula E yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.